Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menyegarkan hati kita dan yang akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan selalu datang. Kesulitan selalu ada silih berganti, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kepada kita. Tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita akan meninggikan Tuhan. Lingkupiku, lingkupiku. No.
inilah pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan bagi kita semua. Engkau sanggup memberikan pengharapan, Engkau sanggup memberikan kekuatan sehingga kami hidup tenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan saat ini. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara kasih. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Oleh sebab itu sebelumnya kami ingin ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tapi saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan belajar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Pakai hamba-Mu menjelaskan sebagai penyambung lidah Allah kepada jemaat-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerjalah lewat hamba-Mu dan juga tolong siapkan hati pikiran kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca itu adalah pengakuan iman. Itu adalah pengakuan iman dari seorang yang bernama Daud. Kita tahu semua siapakah Daud itu. Daud pada masa kecilnya sampai remaja dan menjadi pemuda, dia adalah seorang yang selalu melakukan kegiatannya dengan penuh taat kepada orang tuanya. Dia diperintahkan oleh orang tuanya menjadi seorang gembala. Tetapi setelah dewasa dia menjadi tentara yang ada di Israel untuk mengalahkan Goliat. Dan setelah itu kita dapat melihat dia menjadi seorang raja yang dielu-elukan, yang disanjung oleh seluruh rakyatnya. Kenapa demikian, saudaraku? Tetapi yang paling perlu kita ketahui, Daud adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Daud orang yang begitu taat kepada Tuhan. Pada waktu masa muda, waktu di masa remaja atau masa mudanya, dia selalu bergaul dengan Tuhan. Walaupun dia melakukan kegiatan sehari-harinya, tidak pernah melupakan Tuhannya. Dan dia pada waktu menjadi tentara Israel, dia juga takut pada Allah. Dan pada waktu dia berperang melawan Goliat, satu hal yang menjadi senjata dia, Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan adalah penolongnya. Dia dengan membawa nama Tuhan dan mengalami satu kemenangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa dia demikian cintanya kepada Tuhan? Karena tidak perlu kita ragukan. Karena dia ada dalam peran penting orang tuanya. Orang tuanya waktu masih anak-anak selalu ditolong untuk dekat dengan Tuhan. Diajarkan tentang firman Tuhan. Hidupnya begitu dibimbing oleh orang tuanya.
untuk mencintai Tuhan. Dan masa tuanya dia benar-benar menjadi orang yang imannya luar biasa. Itulah sebabnya kita lihat ayat 1 dalam Mazmur 23. Pengakuan dia, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Daud meyakini bahwa Tuhan bagikan seorang gembala yang begitu menolong Daud dalam kehidupan Daud. Dan Daud meyakini Tuhan yang baik itu, yang menjadi gembalanya itu, tidak pernah membiarkan dia kekurangan dalam kehidupan. Apapun keadaan Daud, apapun kesulitan Daud, dan Daud meyakini Tuhan sebagai gembala yang baik tidak membiarkan dia dalam kekurangan. Dia bukan hanya disebut sebagai gembala yang baik, tetapi juga disebut Bapak yang baik. Menjadi gembala yang baik, tetapi juga menjadi Bapak yang baik. Bapak yang baik, gembala yang baik selalu memikirkan kebutuhan gembalanya, dombanya maksud saya, dan juga anak-anaknya. Bapak yang baik selalu memikirkan kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya. Sebagai gembala yang baik juga selalu memberikan kepada domba-dombanya untuk menikmati kehidupan yang tidak kurang. Itulah sebabnya Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Dan dia sendiri tahu bagaimana seorang gembala yang baik itu tidak memusingkan atau tidak memusingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keadaannya sendiri, tapi selalu memikirkan bagaimana keamanan dombanya, bagaimana kesejahteraan dombanya. Pada waktu ada di padang gurun, dia selalu membawa tongkat mengelilingi dombanya supaya kalau ada bahaya dari binatang buas, dia menghalunya supaya domba-domba itu terlindunginya. Pada waktu domba-domba itu dalam kondisi lapar, saya percaya tepat pada waktunya gembala yang baik selalu menyediakan kebutuhannya. Saudaraku, hari ini kita ada dalam masa sulit. Hari ini kita ada dalam masa sulit, masa sukar, masa yang begitu mengkhawatirkan karena adanya pandemi. Tetapi yakinlah Tuhan gembala kita. Dia melindungi hidup kita. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk kita semua. Itu yang pertama, saudaraku. Yang diyakini oleh Daud, Tuhan adalah gembala yang baik dan tidak membawa dia dalam kekurangan. Yang kedua, ia membimbing, kami ulangi, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dan juga ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa yang dimaksud, saudara-saudaraku? Yang dimaksud di sini bahwa Tuhan selalu melakukan sesuatu demi ketenangan kita, demi ketentraman kita, demi kita supaya tidak takut menghadapi sesuatu yang sulit. Dia membawa kita kepada rumput yang hijau dan kita bisa dibaringkan di situ. Kita bisa tenang, kita bisa mengalami satu kesejukan dan ketenangan karena Tuhan menyediakan sesuatu yang indah, yaitu di rumput yang hijau, di rumput yang begitu menjadi satu kebutuhan domba itu, dan domba itu tidak mengalami satu ketakutan. Juga di air yang tenang, pada waktu kita haus, Tuhan sediakan air untuk minum. Pada waktu
kita lapar, Tuhan membawa kita ke rumput yang hijau agar kita terpenuhi kebutuhan kita. Tuhan selalu menyediakan sesuatu yang baik, menyediakan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan kita. Bukan yang kita mau, tapi yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Banyak orang berpikir atau selalu menginginkan hal-hal yang besar, menginginkan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Itu yang tidak disediakan Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Dia membuat kita supaya menjadi tenang, membuat kita supaya menjadi tentram dan sejuk. Dan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Ingat saudara-saudara, pada waktu Adam dan Hawa sebelum dicipta Tuhan, Tuhan sudah sediakan apa yang diperlukan. Perjalanan kehidupan manusia yaitu terus berlanjut sampai kepada bangsa Israel. Waktu ada di Mesir. Tuhan perintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian Kanaan itu. Dan dalam satu perjalanan mengalami kesulitan demi kesulitan. Karena perjalanan itu tidaklah waktu yang singkat, tapi dengan waktu yang lama. Dan di tengah perjalanan mengalami bahaya, di tengah perjalanan mengalami satu krisis kebutuhan. Pada waktu kekurangan dan waktu mengalami kelaparan, Tuhan sediakan mana dan roti. Dan pada waktu mereka kehausan, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul dengan tongkatnya batu itu, keluarlah air dan bisa menyejukkan bangsa Israel. Pada waktu ada dalam kegelapan, Tuhan memberikan tiang api. Pada waktu mereka dalam kepanasan, Tuhan sediakan awan sehingga menjadi sejuk. Itulah perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Kita di saat ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah akan biarkan kita. Tuhan selalu menolong dengan tepat waktunya. Tapi seringkali kita mendahulukan kekhawatiran kita. Mendahulukan yaitu ketakutan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu mengawasi dan ada di kanan kiri kita atau ada beserta dengan kita. Di saat kondisi kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita, maka Dia baru turun tangan. Itulah sebabnya dalam kitab Korintus dikatakan, pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada waktu kita tidak kuat, Tuhan turun tangan. Pada saat kita turun tangan, Tuhan mengangkat. Tuhan tepat pada waktunya. Karena Tuhan adalah Tuhan sebagai Bapa yang baik, tetapi juga menjadi gembala yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, pada waktu aku kekurangan Dia mencukupinya. Pada waktu aku gelisah, pada waktu aku mengalami satu ketakutan, Dia membawa kita kepada satu tempat, membaringkan di satu tempat yang membuat kita menjadi tenang dan menjadikan kita sejuk. Oleh karena Tuhan membawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku, Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya.
Kami ulangi. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama Allah sendiri. Yang ketiga ini pengakuan Daud bahwa Daud dalam perjalanan hidupnya selalu dituntun oleh Tuhan. Tuntunan Tuhan menuju suatu kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Daud dituntun kepada jalan yang benar, jalan yang menuju ke damai dan sejahtera. Jalan dunia tidak ada damai, jalan dunia tidak ada sejahtera, jalan dunia tidak menjamin apapun dalam kehidupan kita. Karena dunia sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia sedang dikuasai oleh roh yang menentang kehendak Allah. Tetapi jalan Tuhan kepada satu kebenaran. Itulah sebabnya Alkitab katakan ada banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Hanya satu jalan yang membawa kebenaran, yaitu jalan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa memperoleh tempat yang dijanjikan Tuhan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jalan Tuhan benar. Jalan Tuhan membawa kita damai. Dalam jalan Tuhan membawa kita sejuk. Jalan Tuhan membawa kita penuh kesukacitaan walaupun di tengah-tengah godaan. Tetapi jalan dunia menuju kebinasaan. Jalan dunia tidak memberikan jaminan apapun kecuali membawa kita kepada kehidupan mati kekal. Itulah sebabnya janganlah kita cinta akan dunia ini melebihi dari cinta kita kepada Tuhan, melebihi cinta kita kepada Yesus. Karena dialah gembala yang baik. Dia Bapak yang baik, dia penolong kita, dia yang menjamin kita bukan saja di dunia ini sampai menuju kehidupan kekal. Amin, saudara-saudaraku. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, hari ini benar-benar mencekam keadaan dunia. Pandemi yang diharapkan 1 bulan 2 bulan sampai 1 tahun bisa selesai. Tapi ternyata sampai hari ini malah semakin memprihatinkan keadaannya. Tetapi anak Tuhan, jangan hilang harapan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah penolong kita. Dialah yang menyediakan segala keperluan kita. Tapi dialah yang memberikan ketenangan bagi kita. Dan juga menuntun kita kepada satu jalan yang benar. Sampai Maranatha. Tuhan menggenapkan janjinya terhadap kita. Mari kita berdoa. Sebelumnya berdoa saudara-saudaraku. Kita nyanyikan satu pujian rapnya saja. Janjimu seperti fajar. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa besar kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti mengalir,
seperti fajar, seperti fajar pagi hari. Terima kasih. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kita pada pagi hari ini berdoa bersama-sama. Baik saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing, pada pagi hari ini kita berdoa untuk Pak Jepri yang sakit. Dia mengalami goncangan, dia mengalami ketidaktenangan, dia dalam kondisi ketakutan. Kita perlu berdoa, Tuhan Yesus adalah Tuhan penolong baginya, yang bisa menenangkan jiwanya seperti gembala yang menuntun domba-dombanya ke tempat yang sejuk, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, agar mengalami ketenangan. Biarlah Pak Jepri juga boleh mengalami satu ketenangan. Biarlah Tuhan menguatkan istrinya yang mendampinginya. Juga kita berdoa untuk Bu Darsi yang sakit sampai hari ini, kakinya bengkak-bengkak. Tapi puji Tuhan kami dengar sudah mulai sedikit beransur-ansur menjadi baik. Pak Selamat juga kita doakan. Pak Lukiar yang juga sakit, kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Tetapi kami tidak hanya ingin mendengarkan, tapi ingin melakukannya. Karena berbahagia orang yang mendengar tetapi juga yang melakukannya. Untuk itu firman biarlah menjadi pedoman hidup kami, agar kami tidak ada dalam kondisi ketakutan. Karena Tuhan gembala yang baik, selalu mencukupi kebutuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, selalu membawa ke suatu tempat yang sejuk, ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Sehingga kami bisa berbaring dengan tenang, berbaring dengan penuh sukacita dan bahagia. Tetapi juga Tuhan selalu menuntun kami pada satu jalan yang lurus, yang benar, sampai memancar dalam kehidupan kekal nanti. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Kami berdoa untuk Pak Jepri yang pada pagi hari ini sedang mengalami satu kegelisahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong istrinya, kuatkan fisiknya, mendampingi, menghibur, menguatkan suaminya supaya boleh diberi kekuatan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bu Darsi, Pak Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan Engkau tolong supaya dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Lukiar. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Karena Engkau Tuhan di atas segala dokter. Karena Engkau kuasa atas sakit penyakit untuk mengusirnya sakit penyakit itu. Oleh sebab itu Engkau tolong seluruh jemaat, kuatkan, dan supaya semakin cinta akan Tuhan, supaya semakin cinta untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi ini, supaya Tuhan Engkau kuatkan setiap warga masyarakat, Engkau kuatkan bangsa ini, Engkau kuatkan dan tolong Tuhan supaya negeri dan bangsa ini di dalam menanggulangi semua COVID ini, supaya boleh Tuhan tolong dan COVID ini, virus ini hilang kekuatannya di dalam tubuh manusia, sehingga kami semua boleh bebas untuk beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami Tuhan. Dan kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
masuk dalam doa berkat, kita nyanyikan terlebih dahulu. Bapa terima kasih. Damai sejahtera Tuhan Allah Bapa yang melampaui akal manusia itu biarlah menyertai setiap jemaat Tuhan melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.